Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi sudah ada naskah yang masuk yang mau dikonsultasikan, maka segera saya mulai sebelum nanti keburu datang waktunya sholat Jumat. Ya, tadi kan Mbak Dila ngirim ke Kolis ya terkait file apresiasi drama ya. Jadi itu kita Nggih, Pak. review sekarang, sehingga nanti bisa segera setelah diperbaiki bisa menyusul Kolis ya untuk publish selanjutnya. Siap, Pak. Harus tetap semangat karena sudah ada yang sudah membuktikan sudah publish ya, berarti yang lain juga harus bisa. Ya, ini untuk judul Marcina sebagai simbol perawanan perempuan English Feminist dalam naskah Marcina. Bagus, untuk judulnya sangat bagus ya. Cuman kayaknya ini apa, Mbak Dila ini masih seneng banget ya terkait batas kiri kanan ini mesti sama ini segini ya. Iya, Pak. Belum saya rubah. Kok mesti disempitkan begini ini nggak tahu kenapa senang banget gitu ya. Nah ini sasarannya kalau Mbak Nisa ini mau ke jurnal apa? Kayaknya juga ke tambu saya aja, Pak. Hmm. Ya, bisa mengikuti tips dan triknya Kolis ya karena Kolis sudah berhasil masuk ke sana. Ya berarti bisa di ATM ya di ATM pola dari tulisannya Kolis. Ya, tetapi tadi saya untuk melihat tulisan di jurnal tamu saya kok banyak sekali ya. Biasanya itu nggak sebanyak itu, tapi kok banyak tadi ya. Nah, kalau banyak berarti kan kemungkinan masih bisa memuat banyak tulisan. Atau saya tadi waktu ngecek itu yang muncul semua arsip dari tahun ke tahun. Karena saya buka loadingnya di 2024 itu muter terus. Terus adanya kan di bawahnya tadi. Saya belum ngecek ulang, nanti coba saya cek ulang. Nah, terkait itu kita masuk ke abstrak. Ya, abstrak. Apakah semua elemen sudah masuk di abstrak? Ini metode belum ada ya. Dengan kualitatif deskriptif. Oke, analisis ini dilakukan mengidentifikasi tema penindasan hak perempuan penindasan otoritas. Jadi secara poin-poin yang harus ada di abstrak ini sudah masuk. Ya. Kata kunci Marsinah, perlawanan perempuan, feminisme, patriarki, kapitalisme. Oke, bagus untuk kata kuncinya. Nah, ini tulisan kalau begini ini nanti di enter, Pak. Biar spasinya lah kayak gini. Ini baru setelah itu dikembalikan lagi ke atas. Itu ya polanya. Biar tidak terbuka jarak-jarak antara huruf itu loh. Nah, ini kan ada di sini. Harusnya kan di sini ini. Ya, biar pas di sini. Iya, Pak. Kemudian untuk di pendahuluan kita lihat dulu untuk subtopik yang dibahas harus masuk di sini ya. Perempuan Indonesia, bla 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 bla. Oke, pengantar yang bagus. Tahun 1993. Hmm. Tapi di sini, nah ya, belum. Ini harusnya setiap gagasan untuk pembuka awal paragraf gitu ya. Ini tanpa kutipan, tanpa citasi nggak ada masalah. Ya, tapi upayakan di setiap paragraf selanjutnya harus ada citasi. Citasi itu apa? Kutipan. Ya, ngutip dari jurnal, dari artikel-artikel atau dari buku. Misalnya ini mau ke Tambusai, berarti sampai ngutip artikel yang ada di Tambusai terkait feminisme.
ya. Nah, ini nanti diberi kutipan di sini di paragraf ini mana yang sesuai dengan deskripsi ini di dalam artikel tersebut. Dengan nanti ini isinya tidak hanya terkait deskripsi dari sampean saja. Jadi ada penguatan dari artikel-artikel ya seperti itu. Nah, Iya, Pak. ini baru satu soalnya loh. Ini dari baru satu ini sampean ada kutipan. Nah, ini penulisan ini titiknya itu yang belakang tidak di sini lah. Jadi pengutipannya nanti di sini nih. Ya. Jadi gini, ini baru satu di pendahuluan. Kalau bisa nanti setiap paragraf itu ada kutipan di sini. Nah, caranya gimana cara ngutip? Cara ngutip misalnya ini ya sebagai teori dan gerakan sosial yang fokus pada pembebasan. Nah, ini kan ini adalah poin yang bisa dimasuki kutipan kalimat ini. Ya. Apa nanti yang dikutip ya berarti terkait dengan gerakan sosial atau struktur patriarki ya. Itu yang dicari dari kutipan yang akan dimasukkan. Ini bisa masuk di sini kutipannya. Ya, baru kalau selanjutnya ini kan masuk ke naskah. Nah, judul itu dicetak miring ya, judul. Biar tahu nanti mana judul, mana gagasan yang mau dibahas. Ya. Jadi paragraf ini bisa masuk kutipan. Kemudian di sini nanti yang membutuhkan kutipan, kita lihat. Nah, ini ketimpangan gender dan eksploitasi. Nah, ini bisa dimasuki kutipan ahli di sini setelah kalimat ini. Ini bisa masuk. Nah, ini kan baru masuk ke objek ya, pembahasan terkait objek. Nah, baru setelah ini bisa masuk kutipan lagi berbicara soal kesetaraan gender ya atau penindasan dan eksploitasi. Nah, jadi kutipan itu menguati pendapat sampean ya, kemudian ada kutipan, setelah kutipan itu sampean bahas lagi, sampean ulas lagi ya. Jadi tidak berakhir seperti ini. Ya, kalau ini kan berakhir kutipan. Nah, ini logikanya yang baik, penulisan yang baik, ini sampean bahas lagi terkait dengan kutipan. Nah, seperti itu di sini. Misalnya ini kutipannya, ya ini sampean membahas lagi di sini terkait kutipan ini. Misalnya kutipan itu terkait dengan ini, ya. Gambaran ideal dari seorang perempuan yang melawan dalam kondisi yang menindas. Misalnya di sini ditambahi ya konsep apa bla 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 misalnya. Ada kutipan tersebut. Nah, sehingga tidak berakhir paragrafnya dari kutipan orang lain. Jadi gitu. Itu tadi yang bisa masuk di pendahuluan ya seperti Iya, itu. Pak. Selanjutnya di metode kita masuk ke metode. Nah, metode ini masih subpoin ya poin-poin kayak gini ini coba diubah menjadi ini sudah lengkap sekali untuk metodenya tetapi terlalu banyak untuk kelas jurnal ya jadi bisa diperingkas. Nah, seperti yang tulisannya Kholis tadi itu kan tidak sepanjang ini, hanya satu paragraf. Bagaimana sub-sub poin ini kalau model seperti ini untuk skripsi, ya bukan untuk jurnal. Nah, jurnal ini bisa lebih diperingkas menjadi dua paragraf seperti ini, tetapi ya ini sudah bagus. Ini jadi dua paragraf boleh, jadi satu paragraf boleh. Jadi logikanya sepanjang ini misalnya ya. Ini jadi dua atau jadi satu. Tetapi sub-sub yang sampai akhir ini ya. Ini kan panjang ya sampai sini. Nah, ini jadikan dari ke paragraf yang tadi. Jadi satu paragraf atau dua paragraf. Tapi isinya semua sampai ini. Dan merangkum mana poin intinya. Jadi misalnya ini kan gini. Kalau skripsi kan logikanya kita perlu memberi penjelasan sini. Reduksi data titik dua ini kan deskripsinya. Nah, di dalam jurnal sama bisa mengambil reduksi data saja. Reduksi data. Jadi teknik analisis yang digunakan yakni dengan satu poin satu ya, tapi dalam bentuk paragraf. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau bingung misalnya, ini saya beri contoh misalnya di sini ya. Ini kalau metode berikut begini ini terlalu panjang untuk jurnal. Ini model skripsi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu baru ini modelnya satu
reduksi data, koma, kemudian dua. Nah ini dua ini yang dimasukkan pengelompokan tema, tiga dan seterusnya, ya. Jadi modelnya gitu sehingga tidak perlu pendeskripsian lebih lanjut seperti ini. Ya. Untuk kelas jurnal itu terlalu panjang, sehingga kelas jurnal itu kan sebuah rangkuman dari hasil penelitian. Ya. Jadi yang diambil adalah poin-poinnya saja, tidak perlu penjabaran lebih detail. Kalau skripsi boleh seperti ini, ya karena skripsi diminta lebih detail, lebih rigid. Nah, kalau artikel itu lebih ringkas. Nah, terkait dengan prosedur misalnya, prosedur ini mau dimasukkan, ya sama polanya seperti ini, ya poin-poin gini sehingga tidak banyak begini. Nah, teknik pengumpulan data ya diambil ini saja. Nah, poin-poinnya saja bisa difahami Mbak Dila. Bisa, Pak. Terima Oke, kasih. next saya lanjut ya ke menuju ke pembahasan. Nah, ini untuk sub poin sudah oke, ya. Tapi poinnya kok banyak sekali sampean ya. Sampai 13. Nah, itu tadi ini nanti aja ya. Ini kalau memang ada 13 poin seperti ini, maka di bagian awal di pendahuluan, ya, di pendahuluan 12 subpoin itu harus ada di sini. Ya, itu bisa sampean masukkan di sini. Nah, ini kan sampean tidak. Oh, baterai saya sebentar ya. Pak John. Sebentar, sebentar. Nah, oke. Jadi bisa masuk di sini. Ini kan tidak sama sebutkan secara utuh. Masuk di sini. 12 tadi. Nah, kemudian 12 tadi itu diambil dari artikelnya siapa, pemikirannya siapa disebutkan. Ya. Yang 12 ini loh untuk digunakan analisis. Sehingga sinkron ya pendahuluan, metode dan pembahasan. Nah, simbol perlawanan perempuan. Nah, ini loh sampai dapat dari mana? Ini kan dari Chandra ya, dari Chandra ini. Iya, Pemikirannya Pak. Chandra ini harus kalian masukkan di sini, di bagian sini, pendahuluan. Nah, ini kan baru gagasannya Saputra. Kalian bisa masukkan pendapatnya Chandra tadi yang 12, ya. 12 poin itu saya masukkan di pendahuluan sini. Itu untuk masukannya. Bentar saya lihat sekilas untuk cara menganalisisnya. Nah, oke. Sudah oke. Nanti tinggal memperbaiki yang di pendahuluan ya. Pemikirannya Chandra yang 12 itu. Nah, Chandra itu menggunakan teorinya siapa? Yang 12 langkah tadi. Itu disebutkan juga ditutup dengan pemikirannya Chandra. Seperti itu Mbak Nisa ya. Oke, Pak. Ada yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas silakan disampaikan. Nanti saya ulang lagi. Ada? Cukup? Paham Mbak Nisa? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi dua tulisan sampean sudah serupa ya, tinggal selangkah lagi. Setelah itu setelah direvisi langsung disubmit. Kalau memang menuju ke Tambusai,
Ya, gunakan trik yang dilakukan oleh Kolis, ya, oleh Mas Kolis tadi, hingga bisa cepat submit. Kayak gitu. Begitu juga Mbak Ami, ya, bisa menggunakan pola yang digunakan oleh Kolis juga. Ami, untuk apresiasi drama, apakah ada yang mau dikonsultasikan? Tadi kan sosiologi. Belum, Sudah Pak. disubmit. Belum itu. Final. Oh, belum final. Oke. Oke, belum. Kolis, untuk apresiasi drama bagaimana? Mau dikirim kemana yang apresiasi drama? Kolis. Saya ikut teman-teman, Pak, di Sirok Basra, Bastra. Oh, di Siro. Sudah disubmit. Masih revisi, Pak. Oh, Belum nemu jalannya. revisi dari reviewernya. Enggak, Pak. Dari jenengan. Oh, baik wis dari itunya. Kok- Belum. Karena kalau dari Siro misalnya sudah diminta revisi, lah, itu tinggal menunggu waktu saja untuk terbit. Tak pikir revisi dari reviewer jurnalnya. Untuk Amel, bagaimana Amel? Kalau yang drama? Saya kemarin beberapa hari yang lalu sudah email Pak ke jurnalnya, tapi belum ada balasan. Nggak ada nomor WA-nya. Nomor WA-nya nggak ada, Hmm. cuma bisa di email. Lu Kholis dapat nomor WA dari jurnalnya itu kamu tahu dari websitenya atau bagaimana? Kholis yang tambu saya. Kholis, Halo, Pak. Ada apa, Pak? kamu nomor dari tambu saya itu tahu dari websitenya atau tahu dari mana? Ada WA-nya itu. Eh, dikirimi sama siapa ya? Lupa ya. Oh, dapat jalur khusus memang ya. Dari teman-teman nggak, Pak? Oh, iya 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 iya. Oke, di tempat Kholis sudah berbunyi ya. Itu apa namanya? Masjidnya sudah diputer kiroannya. Untuk yang lain ada yang mau disampaikan? Sering-sering diskusi dengan temennya. Ya, jangan-jangan nanti ada yang lain yang seperti Kolis ya, tidak konfirmasi, tiba-tiba langsung dimuat. Dia kadang arek-arek memang gitu ya, penuh dengan teka-teki dan misteri. Minta bimbingan, gak bimbingan, tapi tiba-tiba sudah publish. Ya, ngeri arek-arek ini. Jadi sering-sering komunikasi dengan teman dan juga kalau bingung bisa japri saya konsultasi terkait dengan artikelnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Jika tidak, cukup untuk apresiasi drama dan selamat berjuang karena waktunya tinggal 2 minggu lagi. Kayaknya kalau melihat dari jurnal tadi, Tambusai itu cepat sekali publishnya, tapi nggak cepat juga ya karena Kolis kalau menyatakan setelah revisi dengan saya itu 1 bulan. Berarti ya 1 bulan untuk mencapai ke jurnal Tambusai. Dan kalau melihat banyaknya, kayaknya belum terakreditasi mungkin ya, mungkin kalau melihat tulisan yang banyak tadi. Tapi itu adalah sebuah pencapaian karena Kolis sudah berjuang. Ya, nanti oh ya sebelum saya akhiri tadi Kolis Pak kok belum muncul di Google Scholar saya. Nah, coba sekarang saya ajari manual ya. Kolis bisa masih mendengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Tutor, Pak. Sa- Saya ajari secara manual ya. Jadi kita masuk ke akun Google kita, Google Scholar.
Nah, ini kita buka. Oh, ini bukan saya. Nah, kalau kita buka profil. Nah, ini kan muncul ya. Maka di sini kita, oh belum saya share screen ya, belum ya? Sorry, sorry, sorry. Saya share screen dulu, biar nanti bisa mendeteksi ya polis ya. Sudah muncul. Nah, sudah, Pak. Ya, ini di sini polis ya. Kalau auto itu tidak muncul, maka kamu deteksi sendiri di sini plus diklik ya. Nih, ini bisa menggunakan ini misalnya mengkonfirmasi update terkait artikel. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini kamu bisa mengatur, bisa yang atas, bisa yang bawah. Kalau yang bawah ini bisa otomatis. Kamu pilih itu, ya, yang atas. Coba nanti dicek setelah ini, ikuti yang atas perbarui daftar artikel secara otomatis. Nah, kalau secara otomatis itu tidak masuk, bisa dimasukkan secara manual. Nah, ini. Atau, nah ini manual kamu memasukkan sendiri atau masih mencari di sini. Tambahkan artikel. Nah, ini ketik namamu di sini. Misalnya coba apakah masuk di, karena kan ada nama saya juga di situ ya. Coba saya masukkan. Kita cari apakah artikel Tambu saya tadi teridentifikasi. Nah, ini kan banyak tulisan yang atas nama Ahmad Fatoni. Nah, ini banyak, berarti kita masukkan judul dulu. Judul. Nah, kita copy, kita masuk sini. Enter, kita pencarian. Belum terdeteksi. Iya, tidak ada. Berarti tidak masuk ya. Berarti kita bisa memasukkan secara manual. Kita tadi belum teridentifikasi. Ya sini masuknya. Tambahkan artikel secara manual lah, judul apa tadi. Kemudian link. Link kan tadi sudah ada linknya. Nah, itu dimasukkan sini semua. Penerbitnya apa kayak gitu. Atau menunggu 1 sampai 2 bulan. Ya, karena update itu kadang memang membutuhkan proses. Seperti itu ya. Ini juga masih belum masuk kok itu ke Google Scholar saya. Jadi sama, belum masuk juga. Mungkin itu saja yang perlu saya tambahkan terkait apresiasi drama. Karena yang di Zoom yang awal tadi tidak banyak yang masuk. Banyak yang masuk tapi di kedua ini sudah mulai banyak yang jengah, hilang semua ya. Tinggal 3. Oke, itu dulu. Jika memang tidak ada yang disampaikan, saya rasa tetap harus semangat karena tinggal 2 minggu lagi. Baru nanti kalau menjelang UAS tidak ada tanda-tanda yang menyenangkan seperti yang dari Mas Kolis, ya, maka kita bicarakan bagaimana target-target agar terpenuhi nilai UASnya biar bisa terpenuhi juga.
Oke, itu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.